Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau ngobrolin soal pingsan, atau dalam bahasa medisnya, sinkop ya. Betul, sinkop. Sumber kita kali ini adalah penjelasan yang cukup lengkap nih, soal penyebab dan gimana sih mekanisme di balik pingsan ini. Mungkin Anda atau orang dekat pernah ngalamin kan ya? Iya, kondisi yang cukup sering ditemui sebetulnya. Secara simpel, pingsan itu kan artinya kehilangan kesadaran sebentar gitu ya, karena otak kayaknya kurang oksigen. Tepat sekali. Aliran darah ke otak berkurang sesaat. Tapi, nah ini dia, banyak orang merasa itu kejadiannya tiba-tiba banget, kayak tanpa sebab jelas. Bener nggak sih gitu? Misi kita sekarang, yuk kita coba bedah. Apa aja sebetulnya pemicu di baliknya? Betul. Rasanya emang sering mendadak ya, tapi sebetulnya selalu ada alasan di baliknya. Cuma ya itu, kadang pemicunya nggak langsung kelihatan atau perlu dicari tahu lebih dalam lagi. Oke, mari kita mulai dari yang katanya paling umum nih, namanya sinkop vasovagal. Itu gimana tuh? Bisa dijelasin sedikit? Oke, jadi sinkop vasovagal ini emang penyebab pingsan paling umum. Intinya, itu sistem saraf otonom kita, nah ini yang ngatur detak jantung sama tekanan darah ya, itu reaksinya agak berlebihan terhadap pemicu tertentu. Reaksi berlebihan gimana maksudnya? Ya, jadi akibatnya itu, pembuluh darah malah melebar, kita sebutnya vasodilatasi, terus detak jantung juga melambat, bradikardia. Nah, kombinasi ini bikin tekanan darah anjlok. Walah, terus? Ya, akibatnya aliran darah ke otak jadi berkurang drastis, dan ya orangnya bisa pingsan, gitu. Pemicunya ini yang katanya suka gak jelas ya. Apa aja sih biasanya? Nah, ini dia. Pemicunya tuh bisa macam-macam, dan kadang nggak kita sadari. Mulai dari yang emosional, kayak lihat darah atau rasa takut yang intens, sakit tiba-tiba. Oh, kayak kaget gitu ya? Iya, bisa jadi. Terus ada juga pemicu fisik, misalnya berdiri kelamaan, apalagi di tempat panas atau pengap. Atau batuk dan bersin yang terlalu kenceng. Oh ya? Batuk ada bisa? Bisa, kalau kuat banget. Terus pas buang air besar atau kecil, terutama mungkin pada lansia pria. Bahkan habis makan banyak juga kadang bisa memicu. Wah, lengkap juga ya pemicunya. Pantesan dibilang pingsan biasa ya. Betul, sering disebut gitu. Dan biasanya nih, ada tanda-tanda awal dulu sebelum benar-benar pingsan. Kayak rasa pusing atau kelingan, pandangan agak kabur atau gelap, mual, terus keluar keringat dingin. Ah, iya ya. Sering denger tuh gejala kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda peringatan dari sinkop vasovagal biasanya. Oke. Selain pemicu yang tadi, ada lagi nggak sih pemicu fisik lain yang kerjanya mirip-mirip? Maksudnya yang langsung ke sistem saraf gitu? Ada. Ini namanya hipersensitivitas sinus karotis. Mekanismenya mirip vasovagal tadi, yaitu penurunan detak jantung dan tekanan darah yang tidak tiba. Terus bedanya apa dong? Bedanya di pemicunya. Kalau yang ini, pemicunya itu tekanan di area leher, namanya sinus karotis. Jadi gerakan simpel kayak nengok cepet, atau pakai kerah baju yang terlalu ketat, bahkan pas lagi cukuran di area leher, itu bisa menekan saraf di situ dan memicu reaksi pingsan. Wah, cuma gara-gara kerah baju ketat. Oke. Nah, kalau tadi itu kan kayaknya sistem sarafnya agak error sementara ya. Tapi ada juga kan pingsan yang justru jadi tanda bahaya dari jantung. Ini yang katanya perlu diwaspadai banget. Iya, betul sekali. Ini jenis pingsan yang memang lebih serius. Kita sebut penyebabnya kardiak atau karena masalah jantung. Di sini, pingsannya terjadi karena jantungnya sendiri gagal mompa darah secara efektif ke otak. Gagal mumpa, kenapa bisa gitu? Penyebabnya bisa karena gangguan irama jantung atau aritmia. Detaknya bisa jadi terlalu cepat atau malah terlalu lambat. Dan ini sering munculnya tiba-tiba. Bisa juga karena masalah di struktur jantungnya. Struktur jantung, maksudnya? Iya, misalnya ada masalah di katup jantung, kayak penyempitan katup aorta, atau mungkin bekas serangan jantung, atau ada kelainan otot jantung yang disebut kardiomiopati. Kondisi ini bikin jantung susah mompa darah dengan baik, apalagi pas lagi aktivitas. Wah, ini kedengerannya beda banget ya sama yang vasovagal tadi. Kalau vasovagal kan ada gejala pusing dulu. Kalau yang jantung ini gimana bedainnya? Nah, ini ciri khasnya. Pingsan karena masalah jantung itu seringnya terjadi sangat mendadak, tanpa gejala peringatan awal kayak pusing atau mual tadi. Langsung gelap gitu aja. Saya dibilang gitu. Bahkan, menariknya, bisa terjadi pas lagi berbaring atau tidur. Sering juga disertai keluhan lain kayak nyeri dada, rasa berdebar-debar kencang, atau sesak napas. Oke. Jadi kalau ada riwayat sakit jantung harus lebih waspada ya? Tepat.
riwayat penyakit jantung pribadi, atau mungkin di keluarga ada riwayat kematian mendadak. Itu jadi petunjuk penting banget. Ini kondisi yang pasti bikin dokter sangat waspada. Jadi kepikiran nih, banyak kan ya orang yang suka ngeluh huyung atau kayak mau pingsan gitu pas buru-buru berdiri dari duduk atau dari tempat tidur. Itu ternyata ada istilahnya juga ya. Ada. Itu namanya hipotensi ortostatik. Jadi pas kita berdiri cepat, kan gravitasi narik darah agak turun ke kaki ya. Iya, iya. Normalnya tubuh kita langsung imbangin. Pembuluh darah menyempit, jantung detaknya sedikit lebih cepat, biar tekanan darah stabil. Tapi pada kondisi hipotensi ortostatik ini, respons tubuhnya agak lambat. Jadi tekanan darah sempat turun. Nah, itu yang bikin pusing atau bahkan pingsan. Oh gitu mekanismenya. Apa yang bikin responsnya jadi lambat? Bisa macam-macam. Dehidrasi atau kurang cairan bisa bikin volume darah berkurang, jadi lebih rentan. Terus efek samping obat-obatan tertentu, kayak obat darah tinggi, obat diuretik, atau beberapa antidepresan. Penyakit saraf kayak Parkinson atau diabetes yang sudah menyerang saraf juga bisa jadi faktor. Oke, jadi lumayan banyak juga ya faktornya. Nah, selain 4 penyebab utama tadi, vasovagal, sinus karotis, jantung, sama ortostatik, ada lagi nggak sih penyebab lain? Mungkin yang lebih jarang. Ada beberapa lagi, tapi memang lebih jarang. Misalnya kadar gula darah yang terlalu rendah, hipoglikemia. Ini terutama perlu diwaspadai sama penderita diabetes. Terus anemia atau kurang darah yang parah banget juga bisa. Ada lagi. Kadang-kadang, gangguan cemas atau serangan panik, kalau sampai bikin nafas terlalu cepat atau hiperventilasi, itu bisa juga menimbulkan sensasi mau pingsan atau pingsan. Atau, meskipun ini biasanya gejalanya lebih kompleks ya, gangguan di otak kayak stroke atau kejang epilepsi, kadang bisa juga salah satu gejalanya pingsan. Oke, jadi jelas banget ya sekarang. Pingsan yang kesannya tiba-tiba tanpa sebab itu ternyata selalu ada ceritanya ya di baliknya. Jadi apa nih artinya buat kita semua yang dengerin? Artinya, spektrum penyebab pingsan itu luas banget. Mulai dari yang paling sering dan cenderung nggak berbahaya, kayak sinkop vasovagal tadi, sampai yang bisa jadi tanda kondisi serius yang mengancam jiwa, kayak masalah jantung. Nah ini kan jadi pertanyaan penting ya, gimana kita bisa tahu pasti penyebabnya? Iya juga ya. Karena penanganannya jelas beda banget. Makanya, kalau Anda atau mungkin kerabat pernah mengalami pingsan, apalagi kalau berulang, atau ada ciri-ciri yang tadi kita bahas, kayak mendadak, ada nyeri dada, penting banget untuk periksa ke dokter. Nanti dokter akan nanya detail kejadiannya, riwayat kesehatan, dan mungkin perlu pemeriksaan tambahan, kayak rekam jantung atau EKG, buat cari tahu penyebab pastinya. Jadi jangan dianggap remeh ya meskipun kelihatannya cuma pingsan sebentar. Betul, terutama kalau kejadiannya baru pertama kali atau ada faktor risiko. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Pernah nggak Anda atau orang terdekat ngalamin gejala-gejala prapingsan yang tadi kita sebut? Kayak pusing mendadak, pandangan kabur, keringat dingin. Siapa tahu ya dengan ngenalin tanda-tanda awal ini, kita bisa lebih waspada atau bahkan mencegah kejadian pingsan itu sendiri. Iya, mengenali pola atau pemicu pribadi itu bisa sangat membantu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya yang detail. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.